Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali Hasbi Rabbi ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua diberikan kesehatan, murah rezeki, diampuni segala dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Hasbi Rabbi yang dirahmati Allah, salat tahajud merupakan salat sunnah yang utama. Nah, berikut ini ciri-ciri orang yang sering salat tahajud secara istiqomah. Amalan tahajud merupakan sebuah amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun amalan ini hukumnya hanya sunnah, akan tetapi terdapat banyak keutamaan yang diberikan kepada orang-orang yang menjalankan amalan ini secara rutin. Satu di antaranya, orang-orang yang melakukan tahajud akan diberikan tempat yang terpuji di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab malam hari merupakan waktu yang baik untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada waktu sehabis salat tahajud, kita dianjurkan untuk berdoa berdasarkan dengan kebutuhan dan keinginan kita masing-masing, meminta segala sesuatu baik kepentingan dunia maupun akhirat kepada Allah semata. Sebenarnya merupakan sikap ketundukan kita, ketidakberdayaan kita sebagai seorang hamba. Sementara itu di sisi lain, Allah merupakan zat yang maha pengasih. Dengan kata lain, kita tidak bisa mendapatkan segala hal di dunia maupun di akhirat selain atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, kita bisa meminta segala hal, meski hal tersebut merupakan persoalan duniawi yang terasa remeh-temeh sekalipun. Sebagai contoh, kita berdoa agar tidak remedial, diterima kerja, mendapatkan motor baru, mendapatkan rumah baru, kulkas baru, dan lain sebagainya. Selama permintaan tersebut tidak dilarang oleh agama, tidak digunakan untuk hal-hal yang buruk. Barang sebaik apapun jika digunakan untuk pamer misalnya, maka hal itu sebenarnya dapat mencelakakan orang yang memilikinya. Dari segala keuntungan baik yang diberikan di dunia maupun akhirat yang bisa kita dapatkan ketika mengamalkan salat tahajud, maka banyak orang yang berlomba untuk mengamalkannya. Apakah untuk menjadi ahli tahajud kita harus selalu mengantuk ketika siang hari, atau kita harus memiliki mata tajam ketika karena selalu kurang tidur? Tidak juga. Sebenarnya ada beberapa ciri-ciri orang yang mengamalkan salat tahajud, meskipun pada akhirnya ciri-ciri ini bukanlah untuk ditunjukkan, akan tetapi untuk direnungkan. Namun dalam melaksanakan salat tahajud pasti juga banyak tantangannya. Nah, berikut adalah ciri-ciri orang yang mengamalkan salat tahajud. Yang pertama, ahli ibadah. Sebagai amalan sunnah, sudah seharusnya sebelum menjadi ahli tahajud, kita telah menuntaskan segala amalan yang hukumnya wajib terlebih dahulu. Jadi tidak mungkin orang yang sungguh-sungguh mengamalkan salat tahajud malah dengan sengaja berniat untuk tidak melaksanakan salat isya. Jika seseorang meninggalkan amalan sunnah tidak mendapatkan dosa, sementara jika seseorang meninggalkan amalan wajib, maka ia akan mendapatkan dosa. Maka sebagai ahli tahajud, ciri-ciri yang pertama adalah bahwa orang tersebut merupakan seorang yang ahli ibadah. Minimal ia melaksanakan segala perintah Allah yang wajib. Bahkan dengan melaksanakan tahajud, orang tersebut berarti ingin meningkatkan terus ibadahnya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Salat tahajud sebagai amalan sunnah juga seharusnya dibarengi dengan pemahaman yang mumpuni terkait syarat dan hukum amalan tahajud. Doa apa yang harus dibaca, ayat apa yang harus dihafal, dan lain sebagainya.
Yang kedua, memiliki sifat rendah hati. Salat tahajud adalah salat yang dilakukan pada malam hari ketika banyak orang tertidur. Amalan ini dilakukan pada waktu yang sepi. Maka dari itu ketika melaksanakan salat, tidak banyak orang yang tahu, bahkan bisa jadi hanya ahli tahajud itu sendiri yang mengetahuinya. Hal ini merupakan cikal bakal dari ciri-ciri orang yang sering salat tahajud, yaitu kerendahan hati. Orang lain tidak perlu tahu bahwa seseorang melakukan salat tahajud kecuali dalam kasus-kasus tertentu, misalnya berdakwah atau memberi contoh. Sebenarnya semua ibadah yang berhukum wajib maupun sunnah memang tidak diperbolehkan untuk riya. Akan tetapi salat tahajud merupakan amalan yang tepat untuk dilaksanakan tanpa diketahui orang lain, sehingga pada akhirnya kerendahan hati ini dapat berpengaruh pada amalan-amalannya yang lain. Ia tidak perlu menunjukkan bahwa ia telah bersedekah atau amalan yang lainnya. Yang ketiga, selalu berprasangka baik kepada orang lain. Sebagai ahli tahajud, kerendahan hati yang dimiliki berarti ia juga bisa berprasangka baik kepada orang lain dan kepada Allah. Ahli tahajud berarti tidak mudah untuk menilai buruk seseorang, sebab ia tahu bahwa bisa jadi orang tersebut jauh lebih baik dari dirinya. Ketika seorang ahli tahajud mengamalkan tahajud secara diam-diam dan tidak perlu diketahui banyak orang, maka ia juga selalu sadar bahwa bisa jadi orang lain tidak menunjukkan amal ibadahnya. Ahli tahajud tahu bahwa banyak hal yang tidak ia tahu. Yang keempat, selalu berprasangka baik kepada Allah. Misalnya ketika ia meminta sesuatu tetapi tidak kunjung dipenuhi oleh Allah, maka hal tersebut membuat seorang ahli tahajud melakukan introspeksi diri. Apakah hal yang diminta adalah hal yang buruk, atau ia sebenarnya belum layak untuk mendapatkan hal tersebut? Seorang ahli tahajud dengan mudah berprasangka baik kepada segala keputusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang ahli tahajud tahu bahwa Allah adalah zat yang maha tahu. Yang kelima, disiplin. Bangun di malam hari untuk melaksanakan salat tahajud secara rutin membutuhkan niat yang matang. Maka dengan melaksanakan tahajud, ahli tahajud dilatih untuk hidup secara disiplin, sebab ia harus memotong jam tidurnya pada waktu tertentu untuk melaksanakan tahajud. Untuk bisa bangun di sepertiga malam terakhir, maka ia harus tidur lebih awal. Oleh karena itu, ia juga selalu peka akan berjalannya waktu dalam aktivitasnya sehari-hari. Ia memberlakukan pengorganisasian waktu dengan efektif dan efisien. Yang keenam, memiliki pola hidup yang sehat. Agar bisa rutin terbangun di sepertiga malam terakhir dan bisa melaksanakan aktivitas pada siang harinya, maka pola hidup yang dilakukan oleh ahli tahajud pun harus terjaga. Ia mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, tidur tidak pada larut malam, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan demi menjaga agar ia tidak kehilangan ritmenya dalam melaksanakan rutinitas salat tahajud. Selain hal yang telah disebutkan di atas, pagi hari atau dalam hal ini sepertiga malam terakhir adalah waktu ketika ahli tahajud bisa menghirup udara pagi yang penuh oksigen, sebab terbebas dari polusi yang banyak dikeluarkan ketika orang-orang beraktivitas pada siang dan sore hari. Yang ketujuh, produktif. Selepas melaksanakan salat tahajud, ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Sebagai contoh, misalnya dengan membaca buku atau mempersiapkan segala hal yang akan dilakukan untuk di siang harinya. Dengan begitu, pengorganisasian yang disiplin membuat ahli tahajud bisa memperkirakan waktunya dengan seefisien mungkin. Melakukan aktivitas pada pagi hari adalah cara agar kegiatan tersebut bisa dilakukan secara berkualitas. Sebab ketika pagi hari, otak kita bisa dengan mudah menyerap segala hal dengan mudah, karena pada hari itu pikiran-pikiran kita belum dipenuhi oleh bermacam-macam hal.
Sahabat Hasbi Rabbi yang dirahmati Allah, semoga kita bisa menjalankan sholat tahajud secara istiqomah, dan mudah-mudahan kita dihindarkan dari segala maksiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.